Ya, kita hidup oleh anugerah Tuhan dan kita bersyukur kalau hari ini kembali lagi setelah Tuhan memanggil kita untuk datang ke hadirat-Nya, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan hari ini sekali lagi ya Tuhan memimpin setiap kami. Kau layakkan setiap kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan di dalam ibadah kami. Serta ya Tuhan ibadah kami, dan juga Kau juga yang akan menyertai setiap kami, memimpin kami, memampukan kami, karena kami nanti juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari dengan sukacita kita puji Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita muliakan Dia, karena Dialah Raja di atas segala raja. Dia layak menerima pujian setiap kita. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan.
Ayo dengan bangkit berdiri, kita pujikan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saat ini kita juga akan memberikan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan sukacita kita sambil memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih memberikan setiap kami kesempatan sekali lagi ya Tuhan untuk memberikan persembahan. Kau berkati persembahan ini ya Tuhan, dan juga Kau berkati setiap pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Kita rindu hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita juga rindu kita mau terus mengikut Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini juga menguatkan setiap kita, memimpin setiap kita. Dan kita rindu mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Biarlah pujian mataku tertuju padamu, menyiapkan setiap kita untuk kita menyiapkan diri kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian mataku tertuju padamu. Serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan
ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur, terima kasih, oleh karena kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami dan juga telinga kami, agar Tuhan mau memberkati dan menolong setiap kami, supaya kami boleh mendengarkan, kami boleh merenungkan, dan kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong juga Tuhan memberkati Lose Maria yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah sama-sama mendengarkan cerita mengenai Kristus, imam besar yang sempurna. Kita melihat dari pasal 1 sampai dengan pasal 9 surat Ibrani menunjukkan mengenai pribadi dan karya Kristus. Penulis surat Ibrani juga menjelaskan bahwa Kristus itu lebih besar daripada malaikat, lebih besar daripada Harun, dan bahkan lebih besar daripada Musa. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa memfokuskan mata kita kepada Yesus. Kita akan kembali melihat dari Ibrani. Ibrani pasal yang 10 sampai ke 13. Nah, setelah penulis meninggikan Yesus melalui seluruh perbandingan ini, bagian akhir ini adalah sebuah tantangan besar untuk mengikut Yesus. Jadi pikirkan gambar besarnya. Dalam Yesus, mereka menemukan firman Allah itu sendiri. Dalam Yesus, mereka memiliki harapan akan ciptaan baru. Yesus adalah imam kekal mereka. Dia adalah korban yang sempurna. Jadi sekarang, mereka harus mengikuti semua teladan iman yang ada dalam keseluruhan kisah Alkitab. Dan mereka harus tetap setia kepada Yesus, percaya bahwa meski dalam kesulitan dan penganiayaan, Allah tidak akan membiarkan umatnya. Itulah alur dasar pemikiran keseluruhan surat yang disebut penulis pada bagian akhir sebagai kata-kata nasihat. Di dalam pasal yang ke-10, penulis Ibrani mendorong setiap orang percaya untuk datang menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh atas pengorbanan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh kematian Kristus di atas kayu salib, kita bisa datang kepada Allah. Yesus membuat jalan bagi kita supaya kita bisa datang mendekat kepada Allah. Lewat salib, Dia datang memberikan dan memulihkan relasi kita dengan Allah. Karena Yesus sudah memulihkan hubungan kita dengan Allah, relasi kita dengan Allah sudah dipulihkan, maka setiap kita bisa datang secara langsung kepada Allah. Karena Yesus adalah imam besar kita. Karena korban yang sempurna dari Kristus, kita bisa terbebas dari kesalahan dan dari dosa, sehingga kita bisa hidup di dalam kasih
bagi Allah dan bagi sesama. Di dalam pasal yang ke-11, penulis Ibrani menjelaskan bagaimana ada banyak sekali tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama yang menunjukkan iman mereka. Mereka tetap kuat, mereka tetap bertahan, mereka tetap tekun ketika mereka menghadapi kesukaran, penderitaan, pergumulan. Mereka semua adalah orang-orang yang bergantung kepada Tuhan dan bukan bergantung kepada diri sendiri. Dan mereka semua dapat disebut sebagai saksi-saksi iman. Orang-orang yang bisa kita teladani dalam hal iman mereka kepada Tuhan. Siapa saja mereka itu? Yuk sama-sama kita membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Di dalam Ibrani pasal 11 ini kita bisa melihat ada banyak tokoh yang disebut sebagai saksi-saksi iman. Ayat yang keempat, Habel. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat yang kelima, Henok. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat yang ketujuh, Nuh. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat ke-8 adalah Abraham. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Yang ke-20, karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Kemudian ayat ke-21 dicatat nama Yakub. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Kemudian ayat 22 disebutkan ada Yusuf. Ayat 23 ada Musa. Lalu kemudian di dalam ayat 31, Rahab. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kemudian di dalam ayat 32 dikatakan Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Orang-orang ini hidup oleh iman mereka. Mereka hidup dengan cara yang menyenangkan Allah, karena mereka mempercayai Allah dan mempercayai firman-Nya. Sehingga di dalam situasi yang sulit sekalipun, orang-orang ini tetap beriman dan tetap percaya kepada Tuhan. Penulis Ibrani kemudian menjelaskan apa artinya hidup dengan iman pada masa kini. Di dalam pasal yang ke-12, penulis Ibrani mengatakan kepada setiap orang percaya, ayo berlombalah dengan tekun, dengan mata iman yang hanya tertuju kepada Yesus saja. Seperti pelari yang sedang mengikuti perlombaan, kita harus terus bergerak, kita harus terus berlari menuju garis akhir, menuju finish dengan tekun, dengan mata yang memandang hanya kepada Yesus yang telah memikul salib bagi kita. Mengarahkan mata kepada Yesus itu artinya kita percaya dan bergantung kepada Kristus saat kita bertanding di dalam perlombaan Kristen.
Yesus adalah teladan iman kita yang tertinggi ketika kita menjalani perlombaan. Dengan iman, kita mengikuti jalannya. Percaya bahwa Dia akan memampukan kita untuk mengatasi semua halangan, semua rintangan yang akan kita lewati ketika kita melakukan perlombaan ini. Oleh karena itu, sebagai anak-anak yang telah ditebus, yang telah diampuni, yang telah diselamatkan, maka sebagai umat Allah kita harus berlomba untuk melakukan perbuatan baik. Kita harus saling menguatkan dan kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-12 mengatakan begini, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Allah. Kemudian di dalam pasal ke-13, pasal terakhir dari surat Ibrani, penulis mengajak dan mendorong setiap orang percaya untuk menunjukkan kesatuan, kasih, dan perhatian kepada orang lain selama kita masih hidup. Kita harus bertumbuh di dalam iman dan punya keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Allah telah berjanji untuk menyertai umatnya, bukan cuma untuk sementara, tapi untuk selamanya. Dan ingat, Allah itu adalah Allah yang setia. Dia pasti akan melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Karena Allah itu setia pada janji-janjinya. Dan Ia berjanji, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, bahwa Ia akan selalu menyertai umatnya. Ia akan memimpin dan menolong kita dan membawa kita melewati garis akhir dengan baik. Untuk terus bertekun dan bertumbuh, dibutuhkan disiplin. Seringkali orang tidak suka kalau mendengar kata disiplin. Padahal, disiplin itu perlu diberikan. Karena disiplin yang diberikan sebenarnya bertujuan untuk kebaikan kita. Orang tua yang baik pasti mendisiplin anaknya. Karena mereka mengasihi anaknya dan ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Allah pun mendisiplin kita untuk kebaikan kita. Disiplin yang diberikan Allah bisa menguatkan dan juga bisa mengoreksi kita. Terkadang disiplin yang diberikan Allah itu memang berat buat kita. Tapi disiplin Allah itu akan memberikan buah buat kita dan mendorong kita untuk bertumbuh di dalam iman kita. Hal itu menunjukkan kasih Allah kepada kita dan mengajarkan kita untuk semakin percaya kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Dia hadir untuk memimpin dan menolong kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Berlomba dengan tekun di dalam perlombaan berarti mengarahkan mata kita kepada Yesus yang telah menyelesaikan perlombaannya, bahkan menanggung salib untuk kita. Maka Dia akan memampukan kita untuk bertekun di dalam iman, bahkan memakai setiap kesulitan untuk mengoreksi dan mempersiapkan kita menjadi serupa dengan Dia. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebelum kita melanjutkan persekutuan kita dengan Zoom, mari kita membaca ayat hafalan yang terambil di dalam Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung
yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah setiap kami agar kami bisa saling menguatkan, agar kami bisa saling mendorong di dalam perbuatan baik, dan kami bisa semakin tekun di dalam melakukan perlombaan dengan mata yang tertuju kepadamu dan percaya berharap hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.